Data penelitian pendidikan berdasarkan cara memperoleh datanya serta contoh-contohnya. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan yang kedua yaitu data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya melalui penelitian atau pengumpulan informasi khusus. Data ini tidak melalui proses pengolahan atau analisis sebelumnya dan biasanya bersifat orisinal. Data primer diperoleh melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, observasi, eksperimen, atau pengamatan langsung. Adapun contoh-contohnya, yang pertama yaitu hasil ujian atau tes siswa. Hasil ujian atau tes yang dikumpulkan langsung dari siswa sebagai bagian dari penilaian akademik siswa tersebut. Contoh yang kedua yaitu wawancara dengan guru. Data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan guru mengenai metode pembelajaran, tantangan, dan praktik pengajaran mereka. Contoh ketiga yaitu survei kepada siswa. Survei yang diberikan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi tentang persiapan mereka terhadap lingkungan sekolah, pengalaman belajar, atau masalah sosial. Keempat, observasi kelas, yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan yang terjadi di dalam kelas, termasuk interaksi antara guru dan siswa dan dinamika kelas. Contoh kelima yaitu wawancara dengan orang tua. Wawancara dengan orang tua siswa untuk memahami bagaimana dukungan orang tua mempengaruhi hasil belajar akademik dan kesejahteraan anak. Contoh keenam yaitu data kehadiran siswa. Data tentang kehadiran siswa yang dikumpulkan langsung dari catatan kehadiran sekolah. Ketujuh yaitu evaluasi program pendidikan. Data yang diperoleh melalui evaluasi program atau inisiatif pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Contoh ke-8 yaitu hasil proyek penelitian siswa. Hasil proyek atau penelitian yang dilakukan oleh siswa sebagai bagian dari kurikulum atau tugas akademik yang diterapkan di sekolah tertentu. Contoh ke-9 data psikometrik, yaitu data yang diperoleh dari alat ukur psikometrik seperti tes kepribadian atau tes keterampilan akademik yang diberikan kepada siswa atau staf pendidikan. Contoh ke-10, survei kepuasan guru. Survei yang diberikan kepada guru untuk mengukur kepuasan mereka terhadap lingkungan kerja dan manajemen sekolah. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau sumber lain untuk tujuan yang tidak terkait dengan penelitian atau studi yang sedang dilakukan. Data ini telah ada sebelum penelitian dimulai dan peneliti mengaksesnya untuk analisis atau keperluan studi mereka sendiri. Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan dapat berasal dari berbagai sumber seperti publikasi, database, penelitian sebelumnya, atau
catatan organisasi. Adapun contoh-contohnya dalam bidang pendidikan adalah yang pertama, data statistik pendidikan pemerintah. Data pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan atau Badan Statistik Nasional ini mencakup data mengenai jumlah siswa, tingkat kelulusan, angka kelulusan, partisipasi siswa, dan lain sebagainya. Contoh kedua, laporan hasil ujian nasional. Hasil ujian nasional yang telah diterbitkan sebelumnya oleh lembaga pendidikan atau pemerintah. Data ini mencakup skor siswa dalam ujian nasional. Contoh ketiga, data historis sekolah. Data historis mengenai sejarah sekolah, profil siswa, keberlanjutan guru, dan data kehadiran. Contoh keempat, data penelitian pendidikan terdahulu. Hasil penelitian dan studi pendidikan yang telah diterbitkan sebelumnya dalam jurnal ilmiah, laporan penelitian, atau tesis. Contoh kelima, dokumen kebijakan pendidikan. Data dari dokumen kebijakan pendidikan yang mungkin mencakup pedoman kurikulum, panduan pendidikan, peraturan sekolah, dan dokumen-dokumen kebijakan lainnya. Contoh keenam, data survei pendidikan. Hasil dari survei pendidikan yang dilakukan oleh lembaga penelitian, universitas, atau organisasi pendidikan tertentu. Contoh ketujuh, dokumen kurikulum. Materi kurikulum, buku teks, dan silabus yang digunakan dalam pengajaran di sekolah ataupun perguruan tinggi. Contoh ke-8, laporan evaluasi program pendidikan. Laporan hasil evaluasi program pendidikan yang dilakukan oleh organisasi pendidikan atau peneliti independen. Contoh ke-9 yaitu data literatur pendidikan. Referensi literatur, artikel ilmiah, dan sumber-sumber informasi terkait pendidikan yang digunakan untuk penelitian ataupun untuk analisis. Video-video lain yang berhubungan dapat kita lihat di akhir dari video ini, dan sahabat-sahabat yang belum subscribe untuk subscribe.